Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Kami telah mengagungkan dan bersorak-sorak bagi Engkau. Dan kami rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah hidup dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Roh Kudus menolong membimbing kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan Kau percayakan, layakkan, kuduskan. Rapi apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Buka bersama-sama dua bagian bacaan hari ini. Roma 3 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dan nanti kita baca juga pertama Petrus pertama ayat 18 sampai 19. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau berbicara dalam satu hal, yaitu tentang pengorbanan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di balik kemenangan itu ada yang namanya pengorbanan, ya. Baik itu kerja keras, disiplin, keringat yang bercucuran, bahkan juga darah yang tercurah. Tidak ada dalam meraih kemenangan tanpa pengorbanan. Kalau kita kembali melihat sejenak tentang bangsa Indonesia waktu perang untuk keluar dari penjajahan, ya, bahwa rakyat Indonesia, tentara, bahkan semua itu bersama-sama bersatu untuk mengusir penjajah Belanda, Jepang dari negeri yang menguasai, memperbudak masyarakat Indonesia pada waktu itu. Banyak pengorbanan yang harus dibuat, ya, dan kita tidak mengalami itu. Siapa yang mengalami di sini? Ada yang lahir 45 atau 41, atau yang 41 masih berapa tahun? Lahir tahun 30-an ada di sini? Tidak ada, kecuali Mama Maria. Ya. Kita bisa saat ini menikmati kemerdekaan itu. Itu karena pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh atau orang-orang yang terdahulu memperjuangkan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah dalam kehidupan kita. Keselamatan dan juga kesembuhan, berkat-berkat yang kita alami, bahwa semua itu adalah buah pengorbanan dari Yesus di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus yang lebih dari 2000 tahun yang lalu itu menghasilkan buah yang luar biasa. Dan kalau kita tidak mengerti dan memahami pengorbanan Tuhan Yesus, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita hari ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus.
1 Petrus tadi yang pertama, ayat yang ke-19 tadi dikatakan bahwa di situ ayat yang 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang tanah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pengorbanan Yesus pengorbanan yang tak ternilai, karena bukan dengan barang yang mana, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah yang mahal. Darah apa? Darah mahal itu adalah darah Kristus. Bapak saudara, hanya darah Kristus yang bisa menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Yang hanya bisa untuk menerangi adalah lampu. Kalau lampu ini mati, maka gelaplah ruangan ini. Bisa nggak kursi menjadi alat penerang? Bisa nggak uang kita jadi alat penerang? Hanya lampu yang memancarkan cahaya, ya, itu yang bisa menerangi. Demikianlah hanya darah Kristus yang bisa menebus dosa-dosa kita. Dalam Roma 3 ayat 23 tadi, karena semua orang telah berbuat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 apa dikatakan? Upah dosa adalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya darah Kristus yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan maut. Apakah kita pernah mengucapkan, merenungkan bahwa darah Kristus yang menyelamatkan? Tidak bisa lagi darah. Kalau dalam perjanjian lama itu diceritakan bagaimana bangsa Israel kalau ada dosa mereka harus korbankan kambing domba sesuai dengan dosanya, ya sesuai dengan korban binatang apa yang harus di. Dan Bapak Ibu Saudara, kita ada hidup di dalam kasih karunia. Jadi pengorbanan Yesus itu pengorbanan yang tak ternilai harganya. Itulah mengapa Paulus, Bapak Ibu Saudara, rela untuk berkorban apapun untuk dia terus memberitakan Injil. Dalam Kisah 20 ayat 24, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pengorbanan Yesus yang begitu mahal tak ternilai harganya. Karena bukan dengan barang yang mana kita diselamatkan, bukan dengan perak dan emas kita ditebus, tetapi dengan darah Kristus. Paulus bisa melihat dan bisa mencatat, merenungkan, sehingga ketika dia mendapat kepercayaan dan dia
berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Bicara tentang nyawa, Bapak Ibu Saudara, ya, coba kita, Yesus mati bukan untuk orang yang baik, karena kita catat dalam Roma tidak ada seorang pun yang baik. Semua berbuat jahat, berdosa. Tapi Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk orang yang berdosa, untuk orang yang ada di dalam kebinasaan. Apakah kita bisa berkata untuk Tuhan, saya tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun kalau untuk Tuhan? Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, dan memang hanya darah Yesus yang bisa menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita, ketika Yesus mau mengorbankan nyawanya yang tak ternilai harganya itu, yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena melebihi apapun di dunia ini, melebihi emas, perak, dan lain sebagainya. Apa yang ada dalam pikiran dan hati kita ketika kita melihat pengorbanan Yesus itu tak ternilai harganya, bahwa Yesus sudah berkorban nyawanya buat saya berdosa, dan nilainya tidak terhingga. Apakah kita cukup berhenti di situ? Hanya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik, sangat baik bagi saya. Apa yang ada dalam hati pikiran kita? Kalau kita ada seperti Paulus, pernah tak terpikir kita untuk memberitakan Injil? Ibaratnya begini Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya modal yang begitu besar. Katakanlah modal itu ada di dunia ini. Kita sudah punya modal, tapi modal itu tidak kita buat sesuatu untuk sesuatu yang berguna. Saya tak modalnya itu, dibiarin saja, didiamkan saja. Atau Pak Paul dengan Ibu Paul sudah ada modal untuk usaha sekian miliar, lalu didiamin saja itu modalnya di situ di rumah. Bagaimana kira-kira yang kasih modal ke Bapak Ibu Paul? Hebat anakku, kota gunakan. Ada nggak dibilang begitu? Pasti akan berpikir untuk apa ini, dan harus dibuat sesuatu untuk yang berguna. Sama Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus begitu tak ternilai, dan itu sudah dilakukan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan? Sayang Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengorbankan nyawanya yang begitu tak ternilai, lalu kita duduk diam. Kita tidak bersaksi memberitakan. Ketemu orang yang tidak kenal Tuhan, biarin saja dia mati di tempat. Lihat orang yang buat dosa, biarin saja dia seperti itu. Bisa Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilihat oleh Paulus, bahwa begitu mahal, tak ternilai pengorbanan Tuhan Yesus. Kekristenan sekarang hanya sibuk urus masalah gedung gereja, hanya sibuk urus masalah pemasukan, persembahan berapa, dan lain sebagainya. Gereja sekarang sibuk berlomba bukan memberitakan Injil,
sibuk hanya untuk berlomba, untuk sebatas organisasinya saja. Ketemu dengan satu gereja yang satu, susah untuk senyum, karena sudah tahu ini adalah ancaman. Jangan sampai nanti jemaat saya keluar dari sini dan berkurang, lalu mulai diawasi gereja itu apa yang dia buat, yang dia lakukan. Bapak saudara, mari kita belajar dari Paulus melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan yang tak ternilai harganya sampai dia bisa jauh memandang bahwa dia harus memberitakan Injil sekalipun harus nyawanya dikorbankan. Kalau kita ditanya, siapkah kita korbankan nyawa untuk Injil, untuk Yesus? Jawabnya di dalam hati kita. Kalau kita siap korbankan nyawa untuk Injil, untuk Yesus, kira-kira yang lain siapa, saudara? Aduh, nyawa saya sudah kasih, apalagi yang lain-lain, ya? Ibu ada lihat buka postingan video di grup, siapa yang sudah lihat? Angkat tangan sih, biar saya tahu yang sudah lihat. Itu postingan itu agak lucu-lucu tapi dalam maknanya. Jadi ini para pendeta hamba Tuhan berdoa bersungguh-sungguh ini. Tuhan katanya, ya, kami rindu supaya orang-orang miskin, supaya orang-orang susah itu Tuhan ditolong, mereka tidak susah terus menerus, tidak menderita terus menerus, tidak miskin begini terus menerus. Berikan petunjuk-Mu, apa yang harus kami lakukan supaya mereka keluar dari semuanya itu. Langsunglah Tuhan menjawab. Oh, ini jawab. Kalau doa langsung dijawab senang ya. Ada nggak doa yang langsung dijawab? Hah? Ada. Doa makan kan? Langsung dijawab toh. Tuhan, kami menggunakan makan ini. Amin. Langsung dijawab. Makan. Nah, waktu datang suara Tuhan berbicara, aku langsung menjawab apa yang menjadi doa pergumulan. Jual semua hartamu itu dan sedekahkanlah kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Lalu yang salah satu doa ini lihat kanan kiri dia, lihat kanan kiri, lalu dia sedikit mau komentar, cuma pakai bahasa, hanya mau pastikan saja ya Tuhan, hanya mau pastikan semuanya katanya. Iya semuanya katanya. Mulai lagi dia pikir, disitulah baru dia bilang apa yang dia lakukan. Mulai dia ke atas begini, ini dia bilang itu ruang hantunya katanya. Datang satu yang lain semua menyambut, ibu-ibu tuh berteriak, sudah yang lain, hantu ya hantu. Itu alasannya rumahnya ada hantu. Karena apa? Karena kalau dibilang itu bukan suara Tuhan apa? Jual semua hartamu, ya. Maka ada semua maka Tuhan bilang, aku tinggal Alkitabnya saja yang tinggal, orang yang sudah hilang. Lalu bilang, inilah hamba-hambaku. Begitulah terus kelakuannya. Kalau kita bisa melihat pengorbanan Yesus yang begitu tak ternilai, kita berkorban untuk Tuhan, tidak perlu lagi gitu. Orang-orang yang melihat bahwa pengorbanan Yesus itu tak ternilai, dia adalah orang yang tidak menganggap remeh pengorbanan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang anggap remeh tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa itu orang? Orang-orang yang malas beribadah, orang-orang yang malas baca Alkitab, karena tak
dianggap pengorbanan Tuhan itu bernilai. Jadi dia malas beribadah, malas baca kitab, malas berdoa, malas saat teduh, malas untuk persekutuan. Hal-hal rohani dianggap tidak terlalu penting. Itulah yang orang yang menganggap pengorbanan Yesus tidak ada nilai, kurang, dianggap kecil, remeh. Mari saya juga introspeksi diri ketika saya merenungkan bagian ini. Tuhan sudah berkorban nyawanya untuk saya. Harusnya saya ini yang binasa, saya yang mati di atas kayu salib. Kalau bukan Yesus, siapa yang bisa tolong saya? Tidak ada. Tapi bagaimana kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Kita harus mau beritakan Injil. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentang pengorbanan Tuhan adalah bukti bahwa kita ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Yesaya 43. Coba kita baca dulu. Ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Baca sama-sama bisa? 1, 2, 3. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Allah sendiri berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Bapak saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus adalah bukti bahwa kita manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini sangat berharga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dulu orang yang sangat minder tentang diri saya. Dari segi ekonomi, pendidikan, waktu kecil di kampung, kalau lihat orang lain yang lebih, itu rasanya malu diri kita. Tapi setelah saya mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya punya kebanggaan khusus. Makanya saya bangga di dalam Kristus. Karena apa? Ternyata kita ini berharga. Orang lain bisa saja tidak berharga menilai kita, ya kan? Tapi kita yang sangat berharga, Tuhan mau korbankan dirinya, nyawanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Sangat berharga. Jadi jangan kita mau, jangan kita lagi merasa tidak berharga. Berharga. Harga kita berapa? Tak ternilai senilai darah Kristus. Berapa darah Kristus? Tak ternilai, tidak bisa. Anak muda, ya, ingat kalau nanti ke depan mau menikah, harus ukuran standarnya adalah mengenal Tuhan, berdoa. Jadi jangan pernah kita lupa saya berharga. Ilustrasi tentang uang itu sangat bagus. Dimana uang kalau dikucek-kucek, diremas-remas, nilainya berkurang nggak? Tidak. Diinjak-injak, disobek, berkurang nggak nilainya? Bisa dilem lagi loh. Taruh di tong sampah, kurang nggak nilainya? Tidak. Kok nggak
ukurannya? Kenapa? Bagus ya. Kalau kita ini orang yang mungkin jatuh dalam dosa, ukuran nggak nilai kita di hadapan Tuhan? Sudah jatuh dalam dosa, aduh, Tuhan bilang, kau sudah kurang berharga kau. Kalau kita sedang apalah ya, kita mungkin mengalami sakit penyakit, ukur nggak nilai kita di hadapan Tuhan? Di hadapan manusia, ukur. Saya ngapain saya dekat-dekat dengan kamu yang tiap hari begini terus merugikan saya? Kita berharga di mata Tuhan ketika Dia sudah mengorbankan nyawanya, Bapak Saudara. Kita tidak berubah, nilai kita tetap. Dan katakan, Tuhan, saya sudah jatuh dalam dosa, saya tidak berharga lagi, Tuhan. Sudah beli racun tikus aluminium, selamat tinggal dunia. Tidak bisa begitu. Kita berharga. Jadi harganya kita di hadapan Tuhan sama dengan harga darah Kristus. Tak ternilai. Makanya Bapak Saudara, kita ini tak ternilai harganya, kita ini sangat berharga. Ya, jadi jangan pernah kita lupa dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa. Ya kalau lagi ibadah ya datanglah ibadah, ya kan? Ya, saya sangat berharga. Kalau orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, itu Bapak Saudara luar biasa. Ya. Tapi kalau dia nggak dekat sama Tuhan, dia jauh dari Tuhan, maka itu jadi bulanan-bulanan di dunia ini. Ya, kayak bola, disepak sana, sepak sini, tendang sana, tendang sini. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan dan kita tahu diri kita berharga, wah luar biasa. Jadi ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama tentang pengorbanan Tuhan, bahwa yang pertama apa? Pengorbanan Yesus itu tak ternilai harganya, tak ternilai pengorbanannya. Yang kedua, bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti bahwa kita sangat berharga. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Jadi jangan pernah kita minder, kita malu, kita merasa menjadi orang-orang yang tidak berharga. Tuhan sendiri sudah mau berkorban untuk kita. Nyawanya diberikan karena kita sangat berharga dan kita diciptakan segambar